Pemirsa, polemik Pilkada Kabupaten Bualemo memasuki babak baru. Hal ini terungkap dalam konferensi pers pada hari Jumat 20 Januari 2017 yang dilakukan oleh Rumpa Gau dan pengacara pasangan Paham di Resto Pulau 2 Senayan, Jakarta. Rumpa Gau ditemui setelah jumpa pers mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan upaya hukum kembali ke Mahkamah Agung dan meminta pihak KPU Bualemo untuk menunda pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bualemo. Rumpa Gau mensinyalir bahwa KPU Bualemo telah membuat kesalahan yang merugikan pasangan Paham. Berikut petikannya. Tentang pencaritan saya sebagai calon Bupati Kabupaten Bualemo yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bualemo, sekarang ini saya sedang melakukan upaya hukum yang luar biasa. Karena apa yang dilakukan oleh KPU Bualemo itu menurut saya merugikan saya dan pasangan saya, dan ini melanggar konstitusi sebagai hak warga negara. Karena pencoretannya menurut hemat saya tidak berdasarkan fakta yang ada. Oleh karena itu saya melakukan upaya hukum yang luar biasa, dan alhamdulillah itu diterima oleh Mahkamah Agung dan telah diterima dan diregister, dan sementara ini sedang diperiksa. Kapan ini Bapak daftar? Tanggal 16 Januari yang lalu, dan alhamdulillah juga terregister pada tanggal 16 yang lalu. Memang upaya hukum ini sangat luar biasa. Nanti masalah ini akan disampaikan oleh pengacara saya. Namun demikian, berdasarkan ini, karena ini sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara diperiksa, tentunya kalau melihat jeda waktu pemilihannya tanggal 15 Februari dan hari ini pada tanggal 20, sudah 20, berarti kurang lebih 25 hari lagi. Dan di sana proses jalan terus. Nah, saya sudah melakukan mengirim surat ke KPU komunikasi untuk meminta penundaan. Karena kalau keputusannya keluar, ini juga kalau misalnya mengembalikan sebagai calon, kemudian di sana udah terlanjur diproses, kayak ini juga yang perlu diperhatikan oleh KPU. Kenapa? Itu akan merugikan daerah. Nah, KPU sendiri kan kemarin menyatakan bahwa mereka tetap dalam jadwal yang sudah ditentukan. Itu gimana? Iya, mereka memang tujuan mereka itu karena memang ini sudah merupakan persekongkolan terstruktur oleh KPU kalau menurut saya untuk mencoret saya, karena mereka mungkin sudah masuk angin keras. Dan itu saya tahu karena kondisi anggota KPU itu saya tahu persis. Dapur mereka saya tahu persis. 7 partai yang punya suara di DPR itu ada 7 itu mengusung saya. Yang pertama Golkar, kedua PDI Perjuangan, kemudian Demokrat, kemudian Gerindra, P3, Hanura, dan PKS. Yang di luar parlemen yaitu Nasdem dan PKPI. Sejauh ini mereka berupaya di Komisi 2, mereka sudah memanggil KPU Pusat dan Bawaslu, dan mereka sudah melakukan upaya-upaya yang kan mereka ini jadi pengawas juga, sebagai pengawas. Nah, saya sudah beberapa kali diundang dan bahkan tadi malam kita dialog dengan Komisi 2, dan insya Allah DPRD ini, DPR RI, Komisi 2 itu akan meminta pimpinan DPR RI untuk memanggil KPU secara resmi dan Bawaslu, karena mereka akan menggunakan hak angket mereka berkaitan dengan persoalan pilkada yang dilaksanakan serentak, dan menurut mereka ada kejanggalan. Bahkan beberapa anggota DPR RI dari beberapa partai menilai bahwa pelaksanaan pilkada tahun ini itu yang terjelek menurut mereka. Oleh karena itu mereka akan melakukan upaya angket kepada hak angket. Kalau saya nggak ada masalah, karena yang di belakang saya ini kurang lebih 80% konstituen saya dari jumlah penduduk kurang lebih 143.000.
Nah, inilah juga yang harus dipertimbangkan, menjaga stabilitas daerah, dan ini harus juga dilihat oleh aparat keamanan. Apakah mereka mengikuti keputusan yang keliru atau menunggu agar tidak terjadi yang namanya gejolak sosial di masyarakat. Dan saya tidak bisa menahan karena ini spontanitas masyarakat, karena saya selama 5 tahun ini sudah bekerja maksimal membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir Pak, harapannya apa? Tentunya harapannya saya harus ikut pilkada lagi, dan itu permintaan seluruh warga. Saya harus ikut. Tidak ada kata masyarakat, tidak ada pilkada tanpa keikutsertaan paham, yaitu pasangan saya itu disebut nomor 1 paham. Mereka menyatakan tidak ada pilkada di Bualemo kalau tidak diikuti oleh pasangan saya. Itu masyarakat punya mau. Nah, kalau masyarakat udah berkata demikian, tentu ada konsekuensinya. Apapun taruhannya, mereka akan memperjuangkan hak-hak konstitusi mereka kepada saya. Sementara Sugihartono selaku pengacara yang ditunjuk oleh pihak pasangan paham mengatakan bahwa mereka telah melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan meminta kepada KPU Bualemo untuk menunda pelaksanaan Pilkada Bualemo. Kalau saya melihat dari kasus posisinya klien kami ini, itu terlihat memang ada kejanggalan yang sangat luar biasa Yang dilakukan oleh KPU? Dilakukan oleh sampai keputusan Mahkamah Agung itu keluar, dan juga dilakukan oleh KPU. Satu, kita melihat sebetulnya ini kan awalnya dari ada putusan kasasi, Mas. Putusan kasasi nomor 570 Mahkamah Agung. Putusan kasasi itu dikeluarkan berdasarkan permohonan kasasi dari penggugat. Jadi salah satu pasangan calon, Pak Darwis Muridu, itu mengajukan kasasi atas putusan PT Tun, diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan itu diputus pada tanggal 4 Januari. Tapi kami menemukan fakta bahwa pada tanggal 23 Desember pernyataan kasasi itu sudah dicabut. Jadi ketika pernyataan kasasi sudah dicabut dan sudah diberitahukan kepada KPU, tapi tetap diputus oleh Mahkamah Agung, dan KPU tetap mengikuti putusan tersebut. Secara logika, kalau kita KPU sebagai pihak yang diberitahu bahwa ternyata itu sudah dicabut tapi tetap diputus dan kita dikalahkan, seharusnya kita keberatan dong. Tapi ini sama sekali tidak ada upaya-upaya seperti itu, tidak ada upaya klarifikasi, tidak ada upaya apa-apa. Tiba-tiba pada tanggal 6 putusan itu dikirimkan ke PT Tun Makassar, kemudian kami mendapat informasi tanggal 7 putusan itu sudah diambil, tanggal 11 keluar SK. Tanpa ada sama sekali klarifikasi atau mencoba mencari tahu atau apa, tidak ada sama sekali gitu. Nah, atas dasar itulah kami menyatakan bahwa kami melakukan upaya hukum seperti tadi Bapak bilang. Ini bukan upaya hukum luar biasa lagi, itu sangat luar biasa gitu. Karena kami minta Mahkamah Agung untuk tetap memeriksa dan mengadili perkara ini, meskipun memang atas dasar hukum acara yang ya perma ini kan baru. Ini baru kita coba untuk kita exercise apakah ini bisa dilakukan atau tidak gitu. Kalau misalnya tetap bersikeras, misalnya nanti putusan kita dikabulkan oleh Mahkamah, kita belum tahu dikabulkan atau tidak. Tapi kalau dikabulkan oleh Mahkamah Agung, permohonan kita diterima, KPU tidak mau melaksanakan, jelas ada pelanggaran dong, ada pelanggaran etik, dan kita harus mengadukan ke DKPP, dan DKPP nanti harus mengambil putusan. Gitu. Kalau memang perlu dinonaktifkan semua, kemudian diambil oleh pemerintah provinsi. Karena apa? Kami ingin fairness. Fairnessnya apa? Kalau waktu itu putusan dinyatakan Bapak dibatalkan, kenapa langsung dilaksanakan? Tapi kenapa kok kami ketika misalnya nanti, kan kita belum tahu, kalau misalnya berdoa kita bahwa putusan permohonan kita dikabulkan oleh Mahkamah Agung, mereka tidak mau melaksanakan, ya mereka harusnya laksanakan juga dong, karena kita ingin perlakuan yang adil, meskipun mereka berlindung di bawah undang-undang, karena sudah ada sinyalemen mereka berlindung di bawah pasal 154 ayat 12 ya, kalau saya nggak salah, undang-undang pilkada. Mereka bilang bahwa ini nanti sudah 30 hari menjelang pemilihan, jadi kami tidak wajib untuk melaksanakan. Tapi ingat, frasa itu tidak wajib itu bukan tidak usah gitu. Mereka memang tidak wajib, tapi mereka bisa untuk melaksanakan. Apakah mereka ingin atau tidak, apakah mereka mau atau tidak, itu akan menunjukkan intensi mereka. Ketika mereka tidak mau melaksanakan, berarti ada indikasi bahwa mereka sudah berpihak gitu. Itulah yang akan. Pemirsa, sengketa Pilkada Kabupaten Bualemo ini berawal dari gugatan yang telah dilayangkan pasangan damai pada PT TUN Makassar dan telah memiliki putusan hukum tetap atau ikrah oleh Mahkamah Agung yang meminta KPU Bualemo mencoret pasangan paham karena diyakini melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Linggo Rahman Ibrahim, Vera, Suara Jakarta.